pagi, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Bangkitlah hai umat Tuhan, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah bangkit dan Dia hidup. Karena Dia hidup, ada hari esok. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena di dalam Tuhan ada kemenangan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu memberikan damai sejahtera-Mu bagi hidup kami. Pagi ini kami akan mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan juga menolong kami, sehingga kami dapat memahaminya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, firman Tuhan ini memberikan satu kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan kita, Allah kita yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, juga Allah yang memperhatikan kehidupan umatnya. Kepedulian Allah terhadap umatnya Dia buktikan dengan memelihara umat pilihan Tuhan. Peristiwa yang terjadi, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika murid-murid menghadapi kecemasan, kebingungan, ketegangan, dan juga keresahan karena peristiwa kematian dan penyaliban Yesus Kristus begitu menyita pikiran, tenaga. Dan sesudah Tuhan Yesus mati, murid-murid juga mereka tetap merasa takut, khawatir, bingung, bimbang. Apa yang harus mereka perbuat? Guru yang mereka andalkan sudah tidak ada. Lalu di tengah ketakutan itu, mereka terus berbincang, berdiskusi, apa yang harus mereka lakukan. Dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan menampakkan diri di waktu yang tepat dengan kata-kata yang menyejukkan. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang Allah sampaikan kepada murid-murid menenangkan hati mereka, menyejukkan hati mereka, menenteramkan mereka dari rasa kecemasan. Damai sejahtera yang Tuhan beri tidak seperti damai sejahtera yang dunia ini beri. Mungkin di dalam dunia ini ada juga sesuatu yang membuat kita tenang. Tapi di dalam dunia ini tidak ada yang membuat kita damai, nyaman. Kenyamanan dan kedamaian hanya ada di dalam Kristus. Mungkin kadang-kadang ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, mungkin ya kita pernah mengalami stres. Ada orang bilang, kalau saya stres, saya makan banyak. Saya makan bakso yang pedas. Saya menikmati makanan yang paling enak. Tapi sesudah kita makan, apakah stres kita hilang? Justru tambah stres. Ada juga orang, kalau saya sedang ada banyak masalah, saya menenangkan diri di kamar mendengar musik klasik yang mengalun. Lalu saya terus merenung. Lalu semakin merenung, semakin terpuruk, semakin menyendiri, dan semakin berat beban persoalan kita. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari,
Di dalam dunia ini tidak ada ketenangan yang betul-betul membuat kita tenang. Tidak ada makanan juga yang bisa melegakan rasa stres kita. Tapi kita akan dapatkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid merasa tenang, murid-murid merasa tentram, murid-murid merasa damai karena Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan ini peristiwa penting. Lalu dalam kehidupan kita harus memiliki pengalaman bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Banyak keajaiban terjadi dan juga banyak hal-hal di luar pikiran kita yang kita alami jauh sebelum kita berpikir Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, damai sejahtera yang Allah berikan kepada murid-murid, Dia juga masih berikan kepada kita. Kita masih bisa menikmati damai sejahtera Allah. Karena Kristus, Allah kita, sudah bangkit dan Dia hidup. Dan kita punya Allah yang hidup. Kalau kita punya Allah yang hidup, berarti Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi renungan pagi ini mengingatkan kepada kita, damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Dan diberikannya damai sejahtera itu kepada setiap orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Mari menjadi orang yang terus berharap dan bersandar kepada Allah yang hidup. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami terus memiliki pengharapan. Dan hanya di dalam nama Yesus ada ketenangan dan damai sejahtera. Dunia ini mengguncang kami dengan ketakutan, tapi di dalam Yesus kami dapat tenang. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya.